Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih Aba Bapa, terima kasih Bapa yang baik, luar biasa Engkau di dalam segenap hidup kami. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada kembali di rumah-Mu sore hari ini untuk memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau disenangkan dengan puji-pujian yang kami angkat ke hadirat-Mu. Bapa, Engkau tidak akan pernah tahan dengan puji-pujian yang mengalir sungguh-sungguh dari hati kami yang paling dalam. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau tidak pernah hadir sia-sia, Engkau melawat menjamah setiap kami. Terutama Bapa, sebentar kami akan Tuhan mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Bapa, firman-Mu adalah Engkau sendiri. Seperti pujian yang baru kami angkat tadi, firman-Mu adalah dasar hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan biarlah itu kami pegang kokoh. Tuhan, terlebih di tahun yang baru ini, kalau orang di dunia, di luar sana berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang tidak baik, tahun yang kurang baik. Tapi biarlah kami tetap memandangkan wajah kami kepadamu Bapa. Bapa, kami sebab kami percaya Engkau lebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Dan Engkau yang telah berjanji kepada kami. Bahkan dengan sumpah Engkau yakinkan kami bahwa Engkau pasti akan mengenapi janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai lidah bibir hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat ya Tuhan. Menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya di dalam nama Yesus. Mari kita semua yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saya yang terkasih. Terima kasih tim pemuji, selalu luar biasa. Haleluya. Selamat sore semuanya, shalom. Sekali lagi puji Tuhan ya, kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Saudara yang terkasih, yuk kita mau belajar firman Tuhan. Mumpung masih di tahun yang baru, tidak terlambat kalau saya sampaikan selamat tahun baru ya 2026. Kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Amin. Colek dong kiri kanannya supaya enggak ngantuk. Colek, tahun ini tahun yang luar biasa. Yang semangat dong. Ayo KOG namanya aja Kingdom of Generation. Ayo sama-sama. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Amin. Haleluya. Yuk kita mau belajar firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, adik-adikku yang terkasih, boleh ya saya katakan itu. Karena kebanyakan adik-adiknya yang paling tua saya di sini kayaknya. Iya, oh saya sama Pak Robert. Iya kan, kita seumuran ya Pak. Nah, kita seumuran ini. Yang lain-lainnya masih lebih muda tentu dari kita. Jadi boleh dong nyebut adik-adik ya. Saya berikan tema pemberitaan firman atau khotbah sore hari ini, the best is not yet to come. Ya. Pasti ngerti kan artinya, masa nggak ngerti. Yang terbaik itu masih menunggu gitu ya. Yang terbaik itu Tuhan masih sediakan buat kita. Amin. Nah, saya bukan mau ikut-ikutan saudara. Karena ternyata saya cek, banyak sekali tema khotbah yang sama seperti ini. Ya. Saya melihat bahwa ini semua orang bicara hal yang sama. Cuman begini, apa yang mendasarin saya rindu untuk menyampaikan hal ini. Sebetulnya salah satunya tentu pengalaman pribadi saya. Ya, tahun 2025 yang lalu, bukan tahun yang mudah untuk saya lalui. Terutama di dalam hal pekerjaan. Ya. Jadi saya alami begitu banyak goncangan dalam pekerjaan. Ya saudara, mungkin saya cerita sedikit latar belakangnya. September tahun 2024, jadi 2 tahun yang lalu ya, itu saya dipensiun. Ya. Saya dipensiun, jadi karena udah mencapai usia 57 tahun. Ya, puji Tuhan kalau orang, ya ini menghibur diri sendiri. Puji Tuhan kalau orang bilang, kelihatannya Pak Andri masih muda katanya begitu. Ya puji Tuhan. Ya, belum sesuai dengan umurnya. Saya bersyukur sekali kalau ada orang yang bilang seperti itu. Ini anugerah Tuhan. Ya, selalu saya kalau bergurau sama teman-teman saya, ikut Tuhan, umurnya tetap, wajahnya akan tetap mandek katanya begitu. Ya, makanya jangan jemu-jemu untuk berbuat baik dan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Nah setelah itu saudara, saya kayak dibuat mainan begitu. Ya, awalnya cuma diperpanjang, nggak sampai 3 bulan. Jadi awal September, saya lahir 7 September itu hari terakhir saya bekerja. Ya, 7 September, cuma diperpanjang kira-kira 2 bulan sekian lah, 20 Desember saya harusnya tuntas selesai.
Wah, saya pikir ya sudahlah. Saya udah siap-siap, kita mau berpikir sesuatu hal yang baru nih. Wah, ini mesti cari pekerjaan lah. Saya masih punya anak yang perlu dibiayai dan lain sebagainya. Bukan berarti saya nggak percaya, nggak beriman dengan Tuhan. Tapi saya percaya hal itu pasti Tuhan perlengkapi. Ya, justru yang mendasarin saya berbagi firman ini. Tuhan dorong saya untuk bicara ini. Nah, jadi di situ saya mulai, wah tanggal 20 ya sudah saya pikir berakhir. Karena saya masih ada sedikit job atau sedikit pekerjaan yang belum terselesaikan. Jadi ya saya pikir akan selesai. Enggak taunya mendekati, ya betul-betul mendekati saudaraku. Mendekati waktu itu tahu-tahu saya ada berita. Pak, saya masih mau tetap pakai Pak Andre nih. Saya mau perpanjang, dia bilang begitu. Perpanjang, oh ya kapan? Ya kurang lebih 3 bulan lagi. Oh ya udah, ya daripada bengong, daripada nganu ya diterima aja 3 bulan, betul enggak? Kita terima kembali 3 bulan. Jadi di adendum perjanjiannya dipanjangin sampai 31 Desember, setelah itu 31 Desember ditambah 3 bulan. Nah saudaraku, enggak enak ternyata. Ya, tetap sebetulnya saya mengucap syukur ya daripada enggak tadi yang seperti saya katakan. Tapi akhirnya diperpanjang per 3 bulan, per 3 bulan, per 3 bulan begitu. Sampai ada beberapa teman yang berkata, lu gila ya, maaf saya pakai bahasa yang kurang enak ya. Lu gila ya, ngapain lu nurutin kayak begitu gitu kan. Kamu kok dipantek kayak seperti itu, kayak enggak ada harganya aja kamu. Wah kadang-kadang tersungging ya. Waduh kita anak Tuhan, anak raja, kok dikatakan seperti itu gitu. Ya, kok kayak nggak ada harganya aja lu, kok mau aja, dia bilang begitu. Ya, inilah fungsi penolong yang sepadan. Saudara tahu ya, sang istri itu penolong yang sepadan. Saya bolak-balik selalu bikin anekdot, bikin cerita seperti itu. Kalau penolong yang sepadan itu di samping saya, berarti yang ditolong saya, betul nggak? Berarti lebih kuat yang nolong daripada yang ditolong, betul nggak? Istri saya selalu saya ajak rundingan, gimana ini, sudahlah. Kerja dulu lah diterima, nggak usah pakai basa-basi dan lain sebagainya, udah terima aja, udahlah mumpung masih bisa bekerja. Tapi kan kita ini nggak bisa bikin rencana apa-apa kalau diperpanjangnya tiap 3 bulan seperti ini. Gitu. Dan tidak hanya itu saudaraku, di tengah-tengah itu situasi pekerjaan ini nggak nyaman jujur aja, nggak nyaman. Ya banyak terjadi seperti apa ya, ya seperti persaingan yang kurang baik lah begitu. Jadi suasana kantor itu juga enggak enak. Jadi kadang-kadang saya itu sering pulang itu uring-uringan. Udahlah lebih baik enggak usah diperpanjang deh, saya nolak dah perpanjang. Tapi sekali lagi sang penolong ini selalu berkata, udahlah sabarlah, sabar. Semua sabar begitu. Saudara sebetulnya saya orang yang terbilang cukup sabar. Ya, tapi ya seperti itulah keadaannya. Jadi saudara bisa mengerti ya. Mungkin saudara nggak bisa merasakan seperti yang saya alami secara ini. Tapi saudaraku itu yang saya buat begini. Namun ada yang luar biasa saudaraku. Ternyata Tuhan ganti pemimpin saya. Jadi pemimpin yang tidak terduga-duga, pemimpin ini diganti saudara. Nah di sini mulai ada perubahan. Nah ini puji Tuhan, ya saya di akhir tahun ini sebetulnya saya harus selesai kontrak 31 Desember kemarin, ternyata diperpanjang lagi. Dan sekarang ini diperpanjangnya enggak cuma 3 bulan, ditambahi 1 tahun 3 bulan. Puji Tuhan bukan? Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah disitulah saya merenung. Sambil saya tuh berkata, ampuni saya Tuhan. Kenapa sih saya ini sudah hamba Tuhan? Ya, kenapa saya enggak percaya? Padahal tahu betul firman Tuhan. Orang yang bimbang ragu-ragu, waduh itu dah. Ya, Yakobus 1 menuliskan seperti itu, berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu Tuhan ingatkan kembali. Bagaimana kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Saudaraku terbersit pikiran ini, judul ini. Ya, the best is not yet to come. Jadi yang terbaik, miliki pola pikir ini, mindset ini, atau iman, atau pengharapan seperti ini. Ada amin? Bahwa yang terbaik selalu kita katakan. Saudaraku, kita harus punya
rasa kerinduan, tidak puas. Tapi dalam arti yang positif ya saudaraku. Bukan arti negatif. Saudara, kita bukan semata-mata mengejar uang, tidak. Saya garis bawahi sungguh-sungguh tentang hal itu. Karena Alkitab menulis sangat jelas tentang uang. Bahkan Yesus sendiri berkata, saya selalu dalam bimbingan pernikahan ini, selalu saya ingatkan itu, hati-hati dengan uang. Jelas dua firman Tuhan, melenceng sedikit. Ya, jelas dua firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, akar dari segala kejahatan, jadi bukan cuma satu dua, segala kejahatan itu karena cinta uang. Saudaraku, kita tahu kalau kita angkat dompet, kita cabut uang itu benda mati, nggak ada hidup-hidupnya, nggak ada bisa. Kalau hidup bisa diajak ngomong atau bisa dielus-elus gitu ya, kayak dogi gitu. Betul kan? Uang itu benda mati. Tetapi kenapa Yesus berkata, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Satu Yesus, Tuhan sendiri, yang kedua Mamon. Satu-satunya, saya berani katakan seperti itu. Satu-satunya kitab suci, kalau kita sebut Alkitab, kitab suci agama kita, Kristen. Yang menuliskan seperti itu, Tuhannya sendiri, Yesus berkata sangat tegas. Tidak bisa menyembah dua Tuhan. Satu Yesus, Tuhan, yang kedua Mamon atau uang. Jadi uang itu digambarkan sesuatu yang saudaraku dikasih. Itu hidup. Bahkan sangat jahat sekali kalau kita salah kaprah dalam hal ini. Jadi saya sekali lagi singkirkan pikiran tentang uang. Tapi kembali saudara, bahwa sesuatu yang Tuhan berikan ke depan, pasti akan jauh lebih baik daripada yang sudah pernah ada di belakang. Amin. Setuju enggak saudara dengan hal ini? Ini yang harus kita pegang sebagai orang percaya, iman, apalagi bicara tentang pengharapan. Pengharapan ini yang harus itu. Jadi arti kata kita tidak puas, itu karena apa? Karena kita mau melangkah lebih maju lagi. Saudaraku, tentu ya, kita masih di tanggal berapa nih hari ini? Masih baru di tanggal 11. Masih 11 hari kita lewati tahun yang baru. Kita masuk ke tahun yang baru 2026 ini. Saudaraku, ingat Bapak Gembala juga sampaikan waktu di Natal ya, di acara di terakhir. Buat janji yang baru, janji iman yang baru. Buat sesuatu yang baru di tahun 2026 ini. Sesuatu yang lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada amin saudara? Bapak Gembala dorong itu semua. Dan itu benar saudaraku. Setiap tahun saya pribadi selalu, saya ambil kesempatan di akhir tahun, kebetulan kami tidak kemana-mana, saya berdoa. Persis ya setelah baru masuk ke tahun yang baru, jam 12 malam kami bertiga berdoa. Saudaraku, di situ saya perbarui komitmen saya. Aku mau ini Tuhan, aku mau lakukan ini, aku mau ini, aku mau ini. Aku mau perbaikin, yang tentunya enggak mungkin bicara tentang mundur, betul enggak? Pasti akan lebih maju. Betul enggak saudaraku yang terkasih? Pasti kita bicara sesuatu yang lebih baik. Nah disinilah kita betul-betul harus pahami. Saudara. Sebentar setelah khotbah ini selesai saudara. Jangan cuma kita berkata bahwa oh ya the best is yet to come. Itu cuma slogan. Tapi harus betul-betul kita jiwai. Apalagi saudaraku, apalagi. Nanti berapa waktu terakhir ini dari mimbar ini mengalir. Tadi pagi saya sangat diberkati dengan khotbah Bapak Gembala. Ya, salah seorang Bapak Gembala, Pak Steven. Bagaimana beliau begitu, luar biasa. Menjabarkan tentang apa arti kesetiaan, iman dan kesetiaan. Ternyata faith dan faithfulness itu sama dari bahasa yang sama. Bahasa Grikanya, bahasa Yunaninya sama. Jadi saudaraku, pengertian faith dan faithfulness, iman dan kesetiaan itu sama. Saudaraku, tidak bisa dipisahkan. Kalau seseorang beriman, pasti dia setia. Wah, saya kak tertemplak, saya duduk di sini. Saya tertemplak, iya.
Betul, kita selalu bicara, oh kami orang percaya, aku percaya kepada Tuhan. Tapi apakah kita setia? Saudara, nggak kebetulan nama saya Andri Setiawan. Kata Setiawan itu muncul dua kali di Alkitab. Saudara, saya sendiri juga tergugah. Wow, luar biasa. Nah saudara, hari-hari ini ke depan sepanjang tahun 2026, kita akan banyak bicara tentang covenant, ikat janji. Saudara, tahukah saudara? Ya gampang sekarang pakai ini. Saudara bisa melihat. Saudara, lebih daripada 7.000 janji Tuhan di dalam Alkitab, dari perjanjian lama, perjanjian baru. 7.000, lebih dari 7.000. Lebih dari cukup, saudaraku. Kalau jangan takut itu 365 kali, betul enggak? Jadi sudah ada senjatanya tiap hari, sepanjang tahun itu. Tiap hari diingatkan Tuhan, jangan takut, jangan takut. Kalau janji Tuhan ternyata, multiplikasinya luar biasa. Lebih dari 7.000 janji Tuhan. Yuk kita cuplik satu ya. Kita cuplik satu yang sederhana. Boleh bantu saya tampilkan satu ayat yang sangat terkenal, Yeremia 29 ayat 11. Yuk kita mulai dengan ini. Boleh ditampilkan atau boleh salah satu mungkin yang ada di multimedia bisa bantu baca. Ada enggak? Atau kalau enggak ada saya yang baca aja deh. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada amin? Pasti amin semua. Haleluya, betul enggak? Ada di sini ada yang menarik damai sejahtera, bukan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Ada yang baru pertama kali dengar firman ini di sini? Halo? Enggak ada kan? Semua pasti sering dengar. Ini salah satu firman unggulan gitulah. Ya, kalau dikatakan boleh seperti firman unggulan. Oke, menarik bukan apa yang dikatakan Tuhan enggak pernah merancangkan yang buruk, itulah singkatnya. Bahkan Tuhan merancangkan hari depan yang penuh pengharapan. Terus setelah saudara menerima firman ini, apa yang saudara lakukan? Kira-kira bagaimana percaya saudara? Masalah pergumulan masih terjadi. Apa yang terjadi dalam hidup saudara? Saudara akan berkata, Tuhan bohong, firman-Nya bohong. Oh itu, atau kalau enggak gitu menghibur diri. Itu firman-Nya nanti, kalau kita sudah sampai di surga. Kira-kira kayak begitu enggak? Ya ini yang mengerikan saudara. Saya mungkin sudah, maaf bukan sombong, ya, ratusan mungkin ribuan kali baca firman ini. Diingatkan, tapi sekali lagi Tuhan diingatkan dengan pengalaman hidup saya yang terjadi 2025 yang lalu. Terombang ambing seperti itu dan lain sebagainya. Tuhan, aku tahu firman-Mu ini. Tuhan enggak pernah merancangkan yang buruk. Tuhan enggak pernah merancangkan yang kecelakaan, damai sejahtera. Tapi mengapa sepanjang tahun 2025 itu saya kehilangan damai sejahtera itu? Karena cuma urusan seperti ini. Sederhana saudara, Tuhan ingatkan saya, kamu yang salah nak, kamu yang salah. Bagaimana sikap hatimu, bagaimana lihat janjimu. Tuhan ingatkan hal yang sederhana. Saudara, saya lahir bukan dari keluarga Kristen. Bukan dari keluarga Kristen. Jadi keluarga saya ya seperti kebanyakan WNI keturunan ya. Banyak masih menyembah berhala dari agama-agama dari ya agama keturunan lah begitu. Ya saudara. Jadi untungnya saya disekolahkan sekolah Kristen. Saya teringat saudara, lucu juga Tuhan kita ini. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya sekali-kalinya waktu itu, saya nggak pernah ada yang ngajak waktu itu. Belum seperti sekarang ini. Ya kira-kira berarti kalau saya di bilangan SD itu, ya mungkin di tahun-tahun, saya lahir 67, mungkin kira-kira kalau umur 10 tahun itu tahun 77 begitu ya. Saya nggak ingat tepat, cuman saya pernah ingat satu perkara.
saya diajak, digeret teman saya untuk ikut sekolah minggu. Yang sekolah minggu, saya bilang, apaan tuh? Sekolah minggunya itu di sekolah, saudara. Jadi hari Minggu mungkin rupanya waktu itu sekolah saya itu dipakai untuk ibadah. Dipakai untuk ibadah. Padahal ya bukan punya aula yang seperti besar ini, enggak. Nah, saya datang pada saat itu, saya ingat saudaraku tentang hal ini. Kemarin Tuhan ingatkan, kalau enggak salah lagunya tuh seperti ini. Saya coba cari itu bicara tentang dua jalan. Jalan mana yang kau pilih? Enggak tahu siapa yang bisa nyanyikan di sini. Mungkin adalah salah satu yang bisa nyanyikan ya di sini. Mungkin istri saya bisa nyanyikan. Ada dua jalan. Ada dua jalan di dunia. Satu lebar, satu sempit. Kalau enggak salah isinya kayak begitu. Kalau yang lebar itu api, ujungnya apa? Ujungnya maut, kalau enggak salah seperti itu. Saudara, kemarin tuh Tuhan ingatkan tentang ini. Makanya saya rindu berbagi kepada saudara. Ya, KOG di sini. Dikatakan apa? Yaitu tadi, Tuhan aja ngomong bahwa jalan yang memberi kehidupan, jalan yang aku berikan itu adalah jalan yang sempit. Oh, firmannya jelas saudaraku. Firmannya jelas. Enggak apa-apa ya, bantu bisa nyanyi enggak? Ayo nyanyi, balik lagi kayak anak-anak ya. Bisa enggak Sam? Nah, ayo Sam. Ini Sam ini serba bisa nih, multi talent ini. Kayaknya benar itu Sam, saya ingat lagunya. Di dalam dunia Ada dua jalan. Pernah dengar enggak? lebar dan sempit, mana kau pilih? Benar. Yang lebar api, jiwamu mati. Ya benar. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ayo kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi saudaraku, Tuhan ingatkan itu sederhana. Loh aku sudah ngomong loh anakku, dia bilang begitu. Yang sempit itu yang aku berkati. Saudaraku nggak enak didengar. Tapi ini yang Tuhan rindukan. Bahwa saudara di dalam setiap perjalanan hidup kita, itu ada satu yang namanya proses, betul ya. Saudara, untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, saudara. Atau anggap aja kita mau naik kelas begitu, selalu pasti ada ujian, setuju enggak? Tapi hari-hari ini saya dengar ada sekolah yang enggak pakai ujian, itu banyak ya. Sekarang udah enggak ada lagi ujian itu. Saya lihat anak saya juga nyantai aja tuh. Zaman dulu itu mana ada ceritanya. Benar ya Pak Robert, mungkin Bu Ike ini juga sama. Kita naik kelas dulu baru cari sekolah ya. Sekarang enggak, itu diterima dulu. Lah saya tanya sama sorry kalau saya gaptek atau ketinggalan ya. Saya ngomong sama anak saya nih, si Joel ini. Saya tanya, kamu sudah dapat beasiswa? Sudah sekolah, daftar sekolah, saya harus bayar sekolahnya, sudah. Loh kamu lulus saja belum? Kok aneh? Ternyata begitu Boksu. Ya, ternyata seperti itu. Wah beda sudah zamannya. Zaman dulu, waduh betul-betul. Ya kan? Saya itu belajar sampai, bikinin kopi, cuman minum kopi kalau mau ujian. Bikinin kopi, minum kopi, belajar semalaman. Besok pagi, ya kan, bangun jam 5 udah langsung ujian, tes. Jadi baru dapat ini ijazah itu loh, baru cari sekolah. Ini enggak itu, ijazahnya belum ada, udah sekolah. Sekarang modelnya kayak seperti itu kan. Ya itulah itu intermezzo aja. Balik ke fokus kita. Jadi Tuhan ingatkan, jalan mana yang akan kau pilih? Mau yang lebar, tapi tadi seperti pujian tadi dikatakan, itu api, jiwamu mati. Tetapi yang sempit Tuhan berkati. Apa arti kata yang sempit di sini? Enggak pernah mudah kita lalui, saudara.
Tapi kalau kita tetap bertahan dan setia, seperti pujian tadi, pujian praise tadi, wah kita tetap bersyukur, kita tetap memuji Tuhan, wah itu lain cerita. Ini loh yang membuat saya juga jadi kaget-kaget. Dan ternyata saudaraku yang terkasih, ya generasi muda, ayo hari-hari ini jangan sampai kita kalah oleh situasi. Yuk kita belajar yuk. Saya ada dua hal dengan cepat aja. Saya nggak akan jabarkan dalam-dalam, tapi dua-duanya ini ditulis oleh Paulus. Dua-duanya ditulis oleh Paulus. Yang pertama, yuk kita buka ya. Kita buka terlebih dahulu 2 Korintus 4. Ini cerita Paulus atau sharing Paulus firman tentang jemaat di Korintus. 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Nanti saya lihat ada beberapa terjemahan yang menarik. Boleh ditampilkan? Bunyinya seperti ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Garis bawahi kata ringan. Ya, Paulus itu berani berkata seperti itu. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Bukan cuma segala, tapi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ada amin? Keren gak Paulus itu berkata seperti itu? Paulus sampai berkata sederhana, ringan kok itu. Saudara, padahal kita tahu Paulus di penjara, Paulus di Kisah Para Rasul kita tahu apa yang terjadi. Banyak hal yang terjadi dalam Paulus. Bahkan saudara kalau kita tahu, ya kita tahu semua bahwa surat Paulus ini ditulis sebagian besar itu dari penjara. Saat dia ada di penjara, dia bisa berkata bahwa itu ringan. Saya teringat saudaraku beberapa tahun yang lalu, kami sempat berhubungan. Saya lupa tahun berapa, istri saya mungkin ingat. Kita ada kedatangan tamu beberapa, semua ini banyak hamba-hamba Tuhan dari China. Ada satu hamba Tuhan yang menarik, ya laki-laki berkata pada, kalau kami di China nggak mencicipi, kata dia mencicipi, kalau nggak mencicipi penjara itu bukan hamba Tuhan. Hah? Saudara, kita begitu kan jadi kaget ini. Wow. Kalau enggak mencicipi di penjara, itu bukan hamba Tuhan. Saya dengar, mungkin istri saya ingat. Saya ingat betul, dia berkata seperti itu. Jadi udah, akhirnya terus beberapa temannya itu semua alumni penjara semua. Dan dia di penjara, bukan mereka di penjara tentu bukan karena kesalahan mereka. Mencuri, membunuh atau melakukan apapun juga. Tapi mereka melakukan itu semua karena nama Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, kita bisa merasakan. Tapi mengapa dalam ini Paulus berkata sederhana, ringan, penderitaan ringan. Jelas saudaraku yang terkasih, gak sebanding dengan apa yang akan kita peroleh. Bukan hanya nanti di surga. Saya coba cuplik ya, ada satu terjemahan yang lain. Izinkan saya cari ini. Coba saya temukan. Kemarin saya temukan, ya ada terjemahan lain yang sangat menarik. Bentar ya. Dari firman Allah yang hidup dikatakan begini. Lagi pula ayat 17. Enggak tahu kalau ada enggak di
Mungkin kalau ada layar bisa nih. Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya bacakan. Ayat 17 bunyinya seperti ini. Lagi pula kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa dan tidak akan berlangsung lama. Perhatikan baik-baik. Tidak seberapa dan tidak akan berlangsung lama. Masa sulit yang pendek ini akan berakhir dengan berkat Allah yang melimpah-limpah ke atas kami untuk selama-lamanya. Amin. Perhatikan baik-baik. Berkat Tuhan melimpah selama-lamanya. Ayat 18-nya baru clue-nya. Jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang, yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di surga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu, tetapi kesukaan yang akan datang kekal untuk selama-lamanya. Katakan amin. Lebih detail lagi, Tuhan katakan seperti itu. Rasul Paulus menuliskan seperti ini di terjemahan yang lain. Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini tentu kita dengar seperti yang tadi saya doakan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Banyak orang menafsirkan, nah ini belum apa-apa sudah ya banyak hal yang terjadi. Tahu-tahu Trump nyerang Venezuela, wah diangkat seperti ini sekarang semua ketakutan. Bahkan ada tajuk yang menarik, bisa enggak ya Indonesia diserang sama negara lain ya? Ada seperti itu juga. Saya baca literaturnya kemarin, saya baca nih beritanya. Wah ini mulai nih, ngaco belo semua ini. Ya kan? Wah ini karena sudah nggak ada itunya. Bahkan kemarin, maaf ya, saya nggak politik, nggak tahu ini direkam atau enggak. Ya Trump menuliskan, tapi ada kok beritanya menuliskan seperti itu. Aku nggak peduli hukum internasional, katanya begitu. Loh keren amat orang ini. Dia nggak peduli hukum internasional. Nah terus kalau nggak ada begini terus gimana? Saudara, ini salah satu gambaran aja, itu politik. Keuangan bagaimana? Waduh, wah kalau udah dengar keuangan, kadang-kadang kita pun juga, aduh ngeri-ngeri sedep katanya begitu. Ini nggak tahu ini apa yang akan terjadi. Tapi saudaraku, berani nggak sekarang kita ini punya sikap seperti ini? Yang Paulus katakan seperti ini. Wah ini luar biasa saudara kalau kita bisa lakukan seperti ini. Ayo, saya berharap kita sama-sama lakukan ini. Karena jelas saudara, kalau kita nggak fokusnya hal yang berbeda, repot. Jadi kemuliaan yang akan datang, itu kita bisa, yang akan kita dapatkan. Saudara, pengharapan kita akan itu yang akan membuat kita jadi kuat. Selalu Tuhan ingatkan saudara. Saudara kalau saudara baca nanti, saudara baca sendiri ya nanti. Di 1 Korintus 13, firman yang berbicara tentang kasih. Wah kasih itu bagaimana? Rasul Paulus berkata, ya kalau sampai kita nggak punya kasih, semuanya nggak ada gunanya. Walaupun kita pinter, walaupun kita hebat, bisa begini semua dan lain sebagainya, tanpa kasih nggak ada apa-apanya. Tapi di bagian akhir perikopnya, itu yang menarik. Di bagian akhir pasal itu. Tuhan berkatakan, jadi akan sisa tinggal 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasihlah yang terbesar. Kenapa tahu-tahu muncul iman dan pengharapan? Oh tentu kasih yang terbesar. Karena kasih adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Nah sedangkan ada iman dan pengharapan ini. 3 hal ini nggak boleh hilang dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Katakan amin. Bahkan harus terus bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan kasih-Nya yang adalah Dia sendiri. Itu berapa tahun yang lalu, saya ingat waktu kita masih dalam COVID baru selesai. Bagaimana kita belajar sama-sama, siapa nama-nama Tuhan. Saya ingat betul, saya ada tugas beberapa kali dikatakan, oh banyak sekali nama-nama Tuhan itu. Bapak Gembala ini sungguh luar biasa, dia dalamin itu semua, bagikan kepada kita. Bagaimana Tuhan sendiri punya nama yang luar biasa. Tidak hanya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang maha kasih. Tapi banyak sekali hal-hal yang tidak kita pahami. Justru itu kita harus kenal Dia lebih lagi. Dengan itu kita akan mengenal kasih-Nya. Saudaraku kita jadi kuat, kita jadi tetap kokoh.
Bagaimana sih Rasul Paulus bisa seperti itu? Bagaimana kita tahu seperti tadi firman Yeremia 29:11. Oh iya, kita tahu masa depan yang cerah Tuhan akan berikan. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, kapan Pak, kapan? Masalahnya saya terus tertindas ini. Saya terus bermasalah, saya terus bergumul. Kayaknya dari tahun ke tahun saya nggak pernah ada habisnya bergumul. Mereka berkata seperti itu. Kapan Pak? Itu jangan-jangan cuma janji bohong aja. Saudaraku, kembali Tuhan tegur saya waktu itu. Tuhan ingatkan, wah engkau salah anakku. Karena Tuhan sungguh-sungguh mau saudaraku. Sebab di dalam semuanya saudara. Tadi firman yang baru kita baca, Rasul Paulus tahu betul ada proses pembentukan. Apa yang mau dibentuk Tuhan? Tentu yang nomor satu pasti iman. Yang kedua saudaraku, karakter saudara pasti akan dibentuk. Saudara, just sekedar ini intermezzo aja. Saudara mau diberkati. Saudara mau diberkati, semua pasti angkat tangan. Kalau saudara tahu-tahu hari ini saudara dilimpahin uang yang dalam jumlah besar. Saudara siap enggak? Pak, itu kan cuma Pak Andre aja yang ngomong di mimbar. Enggak saudara, saya berkata sungguh-sungguh. Tahu-tahu saudara dikasih Tuhan. Ada seseorang ngirimin saudara uang berapa begitu, 5 miliar gitu misalnya. Kira-kira apa yang terjadi? Saudara sendiri yang tahu dan tentunya Tuhan yang lebih tahu apa yang akan terjadi, betul enggak? Saudara kalau dengan uang yang diberikan berlimpah ini saudara akan cabut dari Tuhan. Kira-kira Tuhan sebagai Bapa yang baik mau ngasih enggak? Saudaraku, karakter itu selalu juga ditanamkan dari mimbar ini. Untuk terus digaungkan. Rendah hati, lemah lembut itu harus ada dalam hidup kita. Karena dengan rendah hati kita siap ditegur. Siapapun yang akan negur kita. Jangan orang yang lebih tinggi dari kita saudara yang negur kita. Itu sih biasa. Saya katakan pada anak saya berulang kali. Kami menegur kamu nak karena kami sayang kamu. Saya pun juga ditegur oleh pimpinan saya. Walaupun saya sudah kerja 32 tahun. Wah mungkin saya sudah sangat mahir, bahkan lebih dari mahir. Mungkin bukan untuk sombong. Tapi saudaraku, orang-orang baru ditaruh sebagai pemimpin di atas saya harus taat, harus tunduk. Karena itu perintah Tuhan, betul enggak? Tapi kembali, saudaraku, bagaimana sesungguhnya sikap hati kita? Nah ini yang paling penting saudaraku, ada proses pembentukan di dalam itu juga. Saudaraku, karena kita tahu kemuliaan kekal itu akan kita terima, katakan amin. Tapi kembali saudaraku, ada proses. Seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Gembala tadi, setia enggak kita? Tuhan berikan tadi satu contoh yang luar biasa. Di kolam Bethesda ada 38 tahun orang yang tidak bisa berdaya. Padahal di situ sewaktu-waktu akan terjadi mujizat. 38 tahun saudara. Saya tadi juga kayak tertemplak, firman ini juga saya baca berulang kali, betul enggak? Tapi saudara bayangkan kalau 3 bulan menanti terus kita lihat, loh orang lain bisa nyemplung terus sembuh. Loh orang lain bisa nyemplung, dia gak bisa apa-apa. Coba saudara kira-kira bagaimana? Saya bayangkan tadi pagi itu, saya bayangkan. Iya ya, mungkin saya bisa marah sama diri sendiri, betul gak? Bukankah ini sering terjadi? Kita marah diri kita sendiri, wah saya gak bisa apa-apa. Saya gak bisa apa-apa. Saudaraku bayangin itu gak berdaya. Tapi ternyata kesabarannya, kesetiaannya, ditambah dengan dibarengi dengan kesabarannya apa yang terjadi, tertulis di Alkitab. Di situ banyak orang yang sakit. Kenapa Yesus fokus kepada yang sakit ini 38 tahun menanti. Bukan karena 38 tahunnya, tapi sungguh-sungguh Yesus melihat hatinya bahwa dia bersabar, dia sungguh-sungguh setia mencari itu. Saudaraku, makanya iman dan faithfulness, faith dan faithfulness. Jadi iman dan kesetiaan itu sama, saudaraku. Tidak bisa dipisahkan. Kembali Tuhan ingatkan hal ini, saudara. Pas sekali dengan apa yang dikatakan ini. Saudara bisa melihat hal ini. Kenapa Paulus juga bisa berkata seperti itu? Ringan ini semua. Enggak masalah aku hadapin itu semua.
Karena aku tahu apa yang akan ada di depanku. Saudara, enggak tunggu nanti kok. Memang di surga pasti. Tapi saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan alamin itu. Berani saudara semuanya untuk tetap percayakan hal ini. Makanya fokusnya apa yang terjadi. Kemuliaan kekal. Enggak lihat apa yang kelihatan. Karena kalau apa yang kita lihat, kita semakin takut, saudara. Cemas, khawatir. Oh ya, keadaannya kayak begini, kayak begini, kayak begini. Saudara, boleh itu sebagai informasi. Tapi itu jangan jadi fokus. Perhatikan baik-baik ini pernyataan. Jangan itu jadi fokus. Akhirnya kesulitan itu yang akan menghimpit iman percaya kita. Yang akan menindas iman percaya kita sehingga apa yang terjadi? Saudaraku, kita gagal total di hadapan Tuhan. Kita akan mencari jalan kita sendiri. Kita akan menyerah, saudaraku yang terkasih. Nah, ini yang kita harus bubarkan ini. Kita harus singkirkan ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ke depan. Amin. Kita harus betul-betul lakukan ini. Kita harus berani, saudaraku. Lihat apa yang tidak kelihatan. Percaya artinya kepada Dia saja. Bergantung, lebih berserah lagi. Pak, saya udah berserah. Mari lebih berserah lagi. Saudaraku yang terkasih, saya kemarin diingatkan Tuhan satu sosok di sini. Dan ternyata saya selidikin luar biasa. Boleh nggak saya minta fotonya ditampilkan? Saudara kenal nggak orang ini, pribadi ini? Saudara pernah tahu perempuan ini? Ya, pasti banyak yang tahu. Saudaraku, beliau ini Oprah Winfrey. Wah, sekarang nggak tahu kekayaannya udah berapa. Saudara bisa searching di internet. Wah, kaya raya sekali dia. Tapi bukan itu poinnya. Saudara, Oprah ini lahir tahun 54 ya di Mississippi di Amerika. Keadaan kecilnya dia wah sungguh-sungguh merana. Miskin kalau saya boleh katakan seperti itu. Miskin. Karena miskin, saudaraku apa yang terjadi? Dia di-abuse. Wah, ada kekerasan seksual saat masa kecilnya. Saudara, banyak orang kalau mengalami hal seperti itu apa yang terjadi? Wah, mereka sudah gagal total. Mereka akan cuma fokus kepada itu. Minta belas kasihan dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan dia. Saudaraku, dia nggak mau hal itu menghancurkan ya saudaraku masa depannya. Tahun 76 pertama kali dia coba melamar jadi presenter. Ya, presenter saudaraku. Sekali lagi saudaraku, dia dipecat dari pekerjaannya. Di Baltimore ya. Jadi presentasi TV itu dia karena dianggap nggak cocok. Mungkin mungkin masa-masa itu orang kulit hitam kurang cocok lah. Jadi begitu. Masih ada sedikit sentimen ya, sentimen negatif tentang kulit pewarna di Amerika. Itu yang terjadi. Tapi dia nggak menyerah saudaraku. Dia coba terus dia berusaha mendapatkan pekerjaan. Terus ya, karena dia tetap menggebu-gebu untuk ke presenter. Dia lihat di presenter TV ini sesuatu yang menarik saudaraku. Akhirnya dia diterima di Chicago. Nah dari situ dia berkembang saudara. Tahun 86, ya tahun 1986 saudaraku, dia mulai acaranya sendiri yang sampai sekarang ada, yaitu di Oprah Winfrey Show. Saudara, luar biasa. Dan ada beberapa hal yang menarik saudara. Kesuksesan Oprah itu bukan datang dengan mudah. Oh ya kita sekarang dengar dia hebat, orang hebat. Saudara, tapi enggak mudah. Saudaraku banyak tantangan, kritik, pelecehan itu banyak. Karena dia berkulit hitam juga. Oh banyak, tantangannya banyak saudaraku. Saudaraku, tetapi kembali di dalam satu wawancaranya. Nah Oprah ini lahir sebagai seorang Kristen. Ya, dia dilahirkan, dibesarkan dari keluarga Kristen Baptis yang cukup besar ya. Di Mississippi, di Amerika. Oprah ini kalau saudara nanti bisa temukan, banyak lah, YouTube-nya banyak. Banyak sekali dalam wawancaranya, dia selalu berbicara tentang imannya kepada Tuhan. Dia selalu bicara. Wah, bahkan di satu sesi dia pernah berkata bahwa dia bilang salah satu buku favoritnya, dia angkat Alkitab. Itu Alkitab.
Sampai hari ini aku baca tiap hari. Saudaraku yang terkasih, kelihatannya klise. Bener apa? Tapi betul, itu yang Oprah katakan, saudaraku. Saya suka baca Alkitab, katanya. Dalam sebuah wawancara dia menulis gitu. Saya suka membaca Alkitab karena itu membuat saya merasa lebih dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya suka membaca tentang kasih dan pengampunan Tuhan. Dan bagaimana Dia selalu ada pada kita. Katakan amin. Saudaraku, ini salah satu aja bukti. Jadi Oprah terus, saudaraku, sebagai sumber, pakai Alkitab itu sebagai sumber, ya, sumber, saudaraku, inspirasi dan motivasi hidupnya. Padahal dia dari keluarga yang sangat miskin gitu. Saudara lihat cita-citanya, apalagi dari kulit hitam. Tidak mudah pada saat itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saudara bisa lihat, sekarang kesuksesannya luar biasa. Dia nulis buku, dia punya televisi sendiri, saudara. Ya, dia punya own, ya, Oprah Winfrey Network. Wah, luar biasa. Dia bangun banyak, dia jadi filantropi. Dia banyak berbagi, bahkan jutaan dolar dia alirkan dari hasil televisinya. Dia bagikan banyak, nolong orang. Gempa bumi di Jepang pun yang begitu jauh dibantu oleh Oprah. Saudara lihat, ayo kita jadikan tantangan ini, keadaan seperti ini, itu jadi pelecut buat kita. Tadi saya katakan ada pembentukan di situ, ada campur tangan Tuhan. Saudara, janji Tuhan itu begitu luar biasa, bukan? Bahkan hari-hari ini kembali tentang covenant ini. Tuhan yang begitu mulia, mau memberikan dirinya, mengikatkan janji kepada saudara dan saya yang hina ini, yang berdosa ini. Bahkan dengan sumpah pada nenek moyang kita, Abraham khususnya. Saudara, mari. Tahun 2026 ini jadikan tahun yang luar biasa buat kita, pribadi lepas pribadi. Setuju? Penuhi komitmen saudara, belum terlambat. Saudara buat komitmen yang baru dengan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Seperti Paulus katakan bagian pertama, ini kecil. Penderitaan yang aku alamin itu gak ada artinya dengan kemuliaannya. Hal yang kedua, saya mengajak saudara. Ini satu ayat lagi, satu kumpulan ayat yang luar biasa juga. Saudaraku, saudara lihat. Yuk kita buka sekarang. Satu ayat yang terkenal lagi juga, Filipi 3. Tampilkan tolong 13 dan 14. Thank you. Filipi 3, ini bagian yang kedua. Kita belajar lagi dari Paulus. Ya, ini untuk jemaat di Filipi. Bunyinya seperti ini. Saudara-saudara, ini kata Paulus, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya atau mencapainya. Tetapi ini kulakukan. Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Saya percaya ini juga bukan firman-firman yang asing buat kita, buat telinga kita. Tetapi ada hal yang kita bisa belajar. Ada hal yang kita belajar. Saudaraku, masa lalu, seperti yang tadi yang saya sampaikan, jangan sampai terus menghantui kita. Entah itu pergumulan, masalah, mungkin ada apa, sesuatu yang pahit hati, masalah. Saudara, singkirkan itu. Bahkan maaf saudaraku, tidak hanya pergumulan masalah. Saudaraku, bahkan berkat-berkat, saudara. Ada berkat yang kadang-kadang kita, wah ini pencapaian apa yang luar biasa yang terjadi di tahun sebelumnya atau di waktu sebelumnya. Saudara, tinggalkan itu di sana. Sebab ada beberapa orang yang saya temukan, wah saya ini loh dulu berhasil saya. Saya gini, saya punya perusahaan ini, saya seperti ini. Kapan itu? 10 tahun yang lalu.
Kapan itu? 5 tahun yang lalu. Kapan itu? Mungkin 20 tahun yang lalu. Kata kerennya sekarang nggak bisa move on. Betul nggak? Jadi kadang-kadang berkat pun juga jadi apa ya saudara? Membuat kita ini jadi puas. Padahal Paulus di sini mengatakan, aku tidak menangkapnya. Tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Saudaraku yang terkasih, ini loh prinsip-prinsip ini, mental seperti ini yang harus kita miliki ke depan. Amin. Lupakan masa lalu, kecuali untuk satu hal, yakni kesaksian. Kalau saudara pakai itu untuk kesaksian, monggo silakan. Tapi saudara, Paulus berkata sangat jelas dalam konsep ini. Jangan lagi masa lalu itu membebani kita. Apalagi yang namanya kepahitan. Apalagi amarah, pergumulan dan lain sebagainya. Saudara tinggalkan itu. Saya selalu ngomong pada banyak orang, jangan racuni hatimu dengan hal-hal yang kecil, dengan sampah. Jangan kotori hatimu dengan sampah. Sampah itu cuma secuil. Tapi kalau saudara letakkan dalam hati, satu hati Anda akan mengalami ya bau sampah itu. Akan mengalami hal-hal yang buruk. Padahal cuma hal kecil. Contoh yang sederhana saudara kalau dimaki. Ya, tadi pagi saya juga ketawa ngakak-ngakak itu, betul. Anjing itu paling setia. Kita masih punya 8 anjing di rumah. Dulu pernah sampai 14. Bukan sombong saudara mau itu pun juga kita ambil. Kita ambil, bukan kita beli. Bukan saya, wah ini kita selalu beli, enggak. Ini kita adopt semuanya. Saudara, anjing itu paling setia. Nungguin aja. Ada satu yang selalu tidur bersama anak saya Joel. Begitu pintunya dibuka, nomor 1 dia lari. Dia tahu kalau pagi saya selalu pasti ada di kamar mandi. Maaf, lagi nongkrong di kamar mandi. Dia langsung masuk. Bahkan kadang-kadang saya lagi ada di samping, dia udah langsung lari masuk ke kamar mandi. Sampai istri saya selalu ngomong, itu loh, papimu di sana. Dia ngomong begitu, papimu di sana. Dia bingung, dia cari. Saudara, anjing itu begitu setianya. Benar. Tapi tadi pagi Pak Steven ngasih konten, coba mau dikini, anakmu lucu ya kayak anjing, marah enggak? Enggak enak saudara, betul enggak? Tapi saudara, nah ini kadang-kadang nih perkataan. Saudara, apa yang saudara simpan dalam hati saudara? Betul kan? Kadang-kadang sampah secuil gini, sampah bau busuk, saudara taruh dalam hati. Satu hati Anda kotor, bau semua. Cuman karena barang kecil aja. Lupakan masa lalu, apa yang ada di belakangmu. Ya. Saudaraku, yang kedua mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Fokus ke depan. Saudaraku, fokus ke depan ini perlu perencanaan, perlu banyak hal. Hari-hari ini saya sama istri saya pun juga, kita juga lagi berusaha coba apa dengan apa yang ada di kita. Coba yuk kita lakukan sesuatu buat persiapan dan lain sebagainya. Kita coba rancangkan sesuatu. Tentunya minta hikmat dari Tuhan. Yuk kita fokus ke depan lagi. Kita nggak mau yang ke belakang. Selesai sudah yang belakang. Kita udah putus. Beres. Setuju? Kita bisa belajar dari Paulus. Sekali lagi dengan ini. Kalau tadi di Korintus, di Jemaat Korintus sudah dikatakan. Ini penderitaan ringan. Karena aku fokus kepada kemuliaan yang kekal. Aku nggak lihat apa yang terlihat. Apa yang tidak terlihat. Apa yang terlihat, tapi aku fokus kepada apa yang tidak terlihat. Kemuliaan kekal. Dan ini sekarang diajar. Lupakan masa lalu. Pada jemaat di Filipi, lupakan masa lalu. Ayo kita fokus ke depan. Dan bagian yang terakhir sangat jelas dikatakan. Di ayat 14-nya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudaraku, ada effort, saudaraku, ada semangat, ada pengharapan yang luar biasa. Kembali tadi saya katakan, kenapa Tuhan berbicara begitu detail lewat Rasul Paulus di 1 Korintus 13 tentang kasih. Tapi di bagian akhir Tuhan tampilkan 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Kasih adalah Allah itu sendiri. Tapi kembali, iman dan pengharapan ini bagian kita, saudara. Yang harus betul-betul
kita dapatkan. Kita harus terus bawa untuk bertumbuh. Sehingga kita bisa berkata seperti ini. Dan aku berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudaraku, ada effort yang sungguh-sungguh, saudaraku. Ada janji Tuhan yang lain yang selalu saya katakan. Ingat Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Saudara perhatikan kata turutnya. Jangan terus begitu, oh ya Allah bekerja untuk mendatangkan keberhasilan, keberuntungan. Terus saudara lenggang kangkung aja, saudara duduk tenang. Wah udah diem. Gak ada saudara. Tuhan katakan apa? Allah turut bekerja. Yang kerja duluan siapa? Halo? Kita yang harus kerja duluan. Kita yang harus proaktif saudara. Di situ baru Tuhan dorong. Baru Tuhan turut bekerja. Keberhasilan, keberuntungan itu akan menjadi bagian kita. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Tapi kembali Tuhan memberikan guidance yang sangat jelas. Memberikan gambaran yang sangat jelas. Saudaraku, kembali tadi lihat Oprah. Bagaimana Oprah lakukan itu. Dia katakan, ini kitab buku favoritku. Aku baca terus tiap hari. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Kelihatannya klise sekali. Aduh Pak, kok disuruh itu lagi sih Pak? Kurang gaul Pak. Wow. Ada loh yang ngomong begitu anak muda ke saya. Enggak gaul lagi baca Alkitab. Wis. Serem. Saya percaya tidak ada di tempat ini yang berkata seperti itu. Saudaraku, satu titik tertentu kita pasti butuh Tuhan. Pengalaman hidup saya sudah lakukan itu. Banyak hal saudara. Satu sisi kalau sudah enggak ada jalan keluar apapun juga, lutut ini yang berbicara, saudara. Tapi sebaiknya jangan nunggu seperti itu. Itu masa lampau saya. Waktu itu saya belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itu ada istri saya saksinya. Istri saya berkata, ayo balik pada Tuhan. Nggak ada jalan lain, balik sama Tuhan. Untung penolong saya begitu luar biasa. Ayo balik sama Tuhan. Maaf, waktu itu sampai saya berkata begitu. Emang Tuhan bisa apa? Sorry, saya berkata seperti itu. Karena saya nggak punya pemahaman waktu itu yang benar. Itu ada istri saya. Saking malu ya. Saya lihat istri saya betul-betul sirap tidur gitu, betul-betul tidur. Saya diam-diam merosot. Karena malu, gengsi. Manusia paling sombong itu kita, suami. Akhirnya kita sujud, saya sujud sendiri. Tuhan, kalau Engkau benar-benar ada, tolong keluarga kami. Tolong adik saya. Waktu itu adik saya sudah hampir motong ini aja. Karena narkoba. Saudara, mujizat Tuhan jadi. Mujizat Tuhan jadi. Saya cuma berdoa, saya sungguh-sungguh berdoa, Tuhan kalau Engkau ada, tolong kami. Soalnya kalau sampai adik saya hilang, hancur keluarga ini. Dan benar saudara, dalam tempo yang singkat, wah luar biasa terjadi. Beri kemuliaan pada Tuhan. Adik saya pulih. Itu pertama kali Tuhan jamah saya. Dari situ saya percaya Tuhan gak main-main. Nah, kemarin Tuhan ingatkan kembali. Bukankah selama ini aku sertai kamu, aku tolong kamu. Banyak firman Tuhan, janji-janji Tuhan di antara 7.000 janji itu. Yang terus boleh jadi gini. Saudaraku, Ibrani 13 ayat 5 berkata apa? Di bagian B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Kurang apa saudara? Kurang ajar mungkin ya kita, saya ini. Saudaraku yang terkasih, mari. Mumpung masih di awal tahun. The best is yet to come. Mungkin saudara sudah mengalami best yang luar biasa tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2025 yang baru kita tinggalkan, kita alami best. Tapi belum yang the best saudara. Belum yang terbaik. Miliki iman pengharapan seperti ini. Bahwa Tuhan pasti akan tuntun saya. Bukankah kita juga sering dengar firman apa yang kita tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan.
Masa itu cuma jadi slogan aja, saudaraku yang terkasih. Cuma jadi omongan di bibir aja, cuma dibaca aja. Tanpa ada iman, tanpa ada pengharapan. Mari, adik-adikku yang terkasih, KOG di tempat ini, ayo buat komitmen baru, perbarui komitmen barumu. Apa yang kamu mau lakukan? Buat hidupmu sendiri. Dan tentunya untuk Tuhan. Amin. Lakukan ini. Ayo lakukan ini. Belajar dari Paulus. Kalau alami penderitaan, anggap itu kecil. Penderitaan ini enggak sebanding Tuhan. Katakan begitu. Atau katakan kepada jiwa saudara. Di hadapan kaca gitu. Pergumulan yang aku hadapi enggak seberapa. Karena aku tahu upah apa yang aku akan dapatkan. Saudaraku, tinggalkan apa yang lalu. Mari, fokus apa yang ke depan. Dan terus saudaraku, lakukan. Berlari-lari, lakukan effort ini. Saya percaya kita akan melihat. Nanti yuk sama-sama yuk. Akhir tahun 2026, semua yang ada di tempat ini yang hadir, yang mendengarkan firman ini. Sama-sama kita akan ngomong. Tahun ini tahun yang luar biasa. Aku diberkati untuk menjadi berkat.